balik lagi dengerin lagi Kapak Hidup. Di episode kali ini kita kembali mendatangkan seorang bintang tamu. Kita datangkan seorang bintang tamu namanya Intan Purnamasari. Bukan, itu penyanyi dangdut ya? Salah ya? Bukan. Oke. Kita datangkan teman kita namanya Intan. Kita pada temenan dia doang. Iya, Nat, temannya Intan deh. Iya, Nat. Intan ini sorry nih. Intan ini adalah seorang relawan. Bener ya? Yeah. Mungkin lebih dikenal seperti itulah ya. Yeah. Ya relawan, pokoknya ya rela lah diapain juga lah ya. Enggak juga sih. Jangan juga gitu. Intinya di episode kali Ya. ini kita masih kapok sharing. Kapok sharing. Iya. Daripada lu kemana-mana kan. Yoi. Iya. Oke. Oke, Eva langsung pertanyaannya kan. Ya Allah. Enggak. Intan, apa kabar Tan? Baik. Oh, baik. Temenan. Enggak, soalnya gue sama Intan juga kita udah lama gak ketemu ya. Oh, gitu. Terakhir ketemu Nikahan gua. nikahan. Dan itu cuma kayak udah. Kapan Soalnya nikahan? rame banget 2 bulan yang lalu. Sehari sebelum Eva. Oh. Serius banget udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Tar dulu. Ini yang nikahnya hujan-hujan itu bukan? Iya, yang kayak ini, yang kayak pensi tau gak? Oh, Iya, asik banget. Kayak fancy. Iya. Besoknya sama Eva. Kayaknya yang Iya. corona tuh klaster Intan kayaknya. Oh iya benar juga. Sumpah nikahan dia doang yang berani di mana-mana tuh ada Hand sanitizer. di mana-mana. Oh, kayaknya enggak. Temen Tapi gue orang-orang tetap peluk-pelukan. Nah, tapi tetap dipeluk. kan disemprot. Iya, itu Sebadan. itu kan udah sempat. Tar dulu. Ini mau ngomongin nikahannya Intan apa relawannya dia nih? Terserah Intan lah. Intan mau sharing apa? Mau sharing nikah atau relawan? Gitu udah. Ya udah sekarang cerita Tan. Gimana ceritanya lu bisa ketemu suami lu? Itu nyambung ya. Gimana? Kesibukan lo apa Tan? Iya. Oh iya. Gila gue akhirnya kesini juga Nat. Wow, bangga dong ya. Iya. Karena emang masuk Kapak Hidup tuh, waduh, susah banget ya. Bukan yang mau hidupnya yang masih Tempat sih. tempat Ya, anggaplah. Gue juga ngerti. Diganti ya. Anggaplah Kapak Hidup itu loh. Oke. Aduh. Santai dong, marah-marah. Gue baik terus melakukan kegiatan seperti biasa sih, relawanan aja gitu. Berarti COVID juga relawan ya? tetap, apalagi sama teman-teman Bogor Rise Against Corona sekarang lagi giat-giatnya gitu lah. Bogor against Rise. Corona. Oh, Bogor Rise. Against Corona. Oh. Tapi itu ini apa? Gabungan aliansi para pemuda, musisi, seniman, terus pegiat UMKM, pembisnis segala macam, pemuda-pemudanya gabung dalam satu komunitas. Terus akhirnya kita bergiat udah sebulan lebih lah. Ngasih apa tuh? Bantuan sembako, terus makanan sehat, terus juga kita akhirnya sekarang lebih fokus ke menanam. Karena Menanam. kita, ya menanam kembali Kebaikan kan. ya? Wih, saham apa? Kita menanam Ditimpal. Sahabat ditimpal. kebaikan. Yang sosialisasi termasuk nggak? Yang cuci tangan Ya, itu? sosialisasi itu termasuk, jadi setiap misalnya kita terjun, kita tetap sosialisasi. Tolong sama saya dicuci biar putihan dikit. Tetap nyelip ya. Oh iya. Udah Nat, ayo Nat. Oh, kenal. Adi mau nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita justru berterima kasih loh. Ini lambat laun juga semuanya akan tahu. Oke. Terus berarti yang sekarang ini ya. Sebelumnya lu berarti banyak kan kalau gue denger dari si Inot. Jadi Lu banyak nih kegiatannya nih, mulai dari apa yang terakhir tuh katanya lu sebagai relawan perempuan satu-satunya yang kebakaran ya? ya kebakaran hutan. Itu yang di Kalimantan kan? Iya. Oh, oke. Nah, kenapa sih lu pengen banget masuk ke dunia kerelawanan ini? Sebenarnya saya awalnya coba-coba. Jangan saya Buat anak jangan coba-coba sayang. Kayaknya ini masuk ke kubu yang Marvin deh. Aduh, kali ini naik respon Marvin nih. Aduh, Gawat. udah lama ini 2 jam ini. Nah, terus enggak sih sebenarnya kalau ngomongin kerelawanan biasa aja sih, gitu. Enggak. Cuma emang emang sebelum viral di sosial media dan segala macam sebenarnya udah lama banget tarik mundur ke SD SMP lah, SMP nyokap SD sih pas Aceh tsunami. gue memang sudah terbiasa diajak sama nyokap buat bantu. Jadi nyokap gue tuh kayak waktu bencana Aceh tuh nyokap selalu bilang kayak, ayo ada temen kamu yang bencana di kesusahan di Aceh, mau ikut mama nggak, beliin mainan buat mereka atau pilihin baju kamu, pilihin mainan kamu yang mau disumbangin ke mereka. Jadi memang gue udah biasa gitu.
terbiasa dari kecil dengan hal-hal sosial. Makanya kalau misalnya ngomong kerelawanan kan besar ya, Yep. luas gitu sebenarnya. Cuman memang semenjak viral 2015 orang ngiranya gue relawan tuh hanya turun ke lapangan gitu. Memang pas di awalnya 2015 tuh kebakaran pertama gue kabur ke Kalimantan. Itu kabur kan? Kabur itu coy. Kabur lo ke yang kebakaran ya? Gabut, ya sombong. Oke. Gabutnya dia bermanfaat ya. Oke. Gue biasa gabut, dia aja masih ngapur kayak kemana. Lucu banget. Sombong. Anak Ria kan lah. Lanjut aja deh. Terus kayak gitu. Waktu itu emang udah gue punya kenalan di teman-teman sekolah relawan. Itu kenalan gue juga dulu, kita di satu komunitas peduli kampung halaman Bogor di Bantarjati sini. Oh. Iya, jadi Indah beliau. Prasta ya? Iya, kalau tahu. Yang dulu ada BT Radio. Ah, itu iya. apa? Tahu gua. Ya, tahu gua. Yang pinggir jalan ya? Iya, yang dekat tukang colenak. Iya, Iya, iya. tahu Oh, gue gua. nggak tahu. Ya, gua mau mainnya kemana-mana tuh. SD Bantarjati 5, tau gak lu? Itu kan yang megang si Olga di situ. Depannya Rengganis. Iya. Oke. Oh iya iya. Dulu ada radio di Pasti situ. pada tahu sih semuanya anak-anak. Nah, Iya. dulu kan memang di situ deket rumah gue kenal, terus ya gitu Iya. ada senior gue yang akhirnya juga terjun ke Kalimantan. Gue bilang, gue boleh bantuin nggak gitu kan? Karena gue ngeliatnya di berita ada 5% lagi, gila lu tuh 5% lagi udara oksigen yang bersih di sekitar situ. Terus gue di Jakarta seneng-seneng aja gitu, kayak biasa-biasa aja. Gue ngerasa kayak, gue salah nih kayaknya kalau gue santai-santai aja, sedangkan gue di situ masih mahasiswa kan. Terus gue ngerasa kayak gue nggak bener nih kalau gue ngerasa fine-fine aja, ngerasa bahagia-bahagia aja, sedangkan mereka buat nafas aja Susah. maksudnya nafas tuh nafas makan adalah hak asasi yang paling dasar gak sih, Iya, yang bener, semua bener, manusia yang semua manusia tuh udah harus punya gitu kan. Gue nggak kepikiran. Nah terus iya gue juga kenapa mikir gitu ya. Gue juga gak ngerti. Nah terus akhirnya gue ngechat temen gue udah berangkat ya, tapi memang pak saat itu karena gue anak advertising, terus SMA gue multimedia, gue bantunya dokumentasi. Gue bilang apapun deh yang bisa gue bantuin, gue bisa dokumentasi, emang lagi butuh nggak tim dokumentasi. Wah kebetulan banget tim dokumentasinya udah kecapean, doi udah tua gitu, dia pulang. Umur berapa dia? 40-an lah dia. Tua. Dia balik ya, udah balik. Kamu deh yang sini gantiin. Ya udah gue nyiapin semua perlengkapan gue. Tapi kalau misalnya saat itu berangkat harus berangkat ya. Pas mau berangkat UTS coy. Nah, terus gimana? Cabut sih. Oh, lu tetap pilih cabut? Ya cabut gue. Oh, jadi lu mentingin apa? Gua cabut Relawan aja ini gua. baru kuliah. Di antara pokoknya gue mikirnya karena gue udah iya kan. Dan ketika gue sudah iya ya apapun itu harus gue jalanin kan. Gue cabut, gue nggak bilang nyokap, memang udah nggak dibolehin sih sama nyokap. Terus gue diem gue coba nggak ada gue deh pokoknya. Gue mau berangkat nih, tapi lu jangan nyokap bokap, pokoknya gue kenapa-napa, cuma lu yang tahu nih gue gitu. Gila. Wah, ada Tapi akhirnya nyokap lu tahu. Adek gue cuma kayak, lu serius? Dia bilang, iya deh. Ntar gue kalau ngomong ke nyokap gimana? Lu jangan ngomong nyokap, lu tau kan tuh nyokap bisa stroke jantung nih. Akhirnya kasih tau nggak? Ya, akhirnya yang lucu nyokap bokap gue taunya dari sosial media kan, udah viral di sosial media. Iya. Udah viral terus Viralnya yang 2015 itu not. iya. Terus bapak gue tuh timnya bokap gue tuh datang, Pak ini anak ke bapak ya? Kagak, anak saya lagi UTS. Enggak, ini anak ke bapak kan? Enggak, anak saya lagi UTS. Ini bapak baca dulu. Intan Syafrini. Lah, nelfon anak kamu di mana? Di Jakarta lagi UTS. Enggak, anak kamu di Kalimantan. Wah, udah rame tuh sekeluarga. Wah. Gue bingung karena dalam itu nggak di. Nah, karena itu viralnya ada orang bikin cerita not. Iya. Intan cuma seorang, gue nggak tahu orang gue lagi di tengah hutan kan. Iya, susah Gue nggak sinyal. tahu, gue susah sinyal, gue nggak tahu. Tapi setiap gue nyalain sinyal, gue cuma mau ngecek doang nih UTS gue sama mana. Gue cuma mau ngecek itu doang. Nggak kepikiran yang lain. Nggak bener lain, gue cuma ngecek kamu, gue UTS sama mana nih, gue cuma bilang ke temen gue kan. Iya tadi UTS yang ini gini-gini, oh gampang kok soalnya, gue cuma gitu doang. Tapi kok rame mulu ya, gue nggak ngecek sih, gue ngecek yang lain sih, tapi rame. Notification FB gue rame dan segala macam. Tapi gue nggak buka tuh, gue cuma udah gue pakai lagi, gue giat lagi lah, gue giat lagi. Nggak tahu ya pas pulang ada sinyal, udah rame. Terus nyokap gue langsung cepet pulang. Terus dibukain semua, ini apa kamu ngomong ya tetap dimarahin sih ujungnya. Dan ini sebenarnya nggak boleh nggak boleh sih ya, nggak boleh dicontoh sebenarnya. Gitu. Karena gue nggak, saat itu gue punya riwayat asma sebenarnya.
Iya. Oh. Jadi orang tua gue tuh ya kayak pastilah khawatir mereka. iya, cuman seru sih kayak Ya seru. akhirnya Ya seru, adrenalin gitu lah, terus kayak Ya seru karena masih hidup. coba ya, gue juga mikir loh kalau gue nggak hidup gimana ya. Terus ya udah akhirnya pulang. Tapi dari situ akhirnya nyokap bokap gue ngerti ya ternyata sekekeh itu gue sama dunia perelawanan, terus kayak udah nggak masalah. Cuman yang dipesan sama bokap gue kayak kalau lu menolongin orang lu harus nolongin diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai lu nolongin orang tapi keadaan diri lu sendiri aja tidak kuat gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang dibolehin karena nyokap gue juga ikutan Oke. ngebantuin orang ya gitu. Akhirnya sekarang terus gue sempat tapi gue 2016 tuh kan kuliah luar negeri, terus 17 sidang dan segala macam gue postpone tuh. 2018 pas Lombok baru dari situ sampai sekarang. Lombok gempa. Tapi kuliah lu beres kan? Beres cowok. Nah, Iya puji Tuhan itu juga beres gila lu. Nah itu juga. Udah wisuda emang kan? Udah ya? Udah cowok. Emang lu? Kok wisuda? Oh sudah. Kampus keluarga juga. Gila, ini 3 episode semua perusahaan keluarga. Oke. Ngaco. Terus. Ya gitu sih, terus sampai sekarang gempa Lombok, terus tsunami Palu, tapi gue cuma sampai Makassar bantuin. Terus Oh lu nggak ke Palunya? Enggak, karena udah terlalu crowded coy. Di Iya. Palu tuh udah terlalu banyak karena Palu kan paling parah. Parah banget. Kacau coy Palu. Tuh gue udah setahun kesana baru kemarin awal tahun gue kesana masih bukannya gimana ya? Hancur, kelihatan Iya, banget hancur tuh bener kayak di blender. Orang tuh melihatnya katanya kayak di blender. Iya, kayak di blender apalagi Gila, di men. Donggalanya kan. Rumah ada di sono tiba-tiba ada di sini. Ya itu parah, itu kayak gue ketemu sama senior gue juga, mereka bilang gue pertama kali turun dan jiper karena pas turun dari helikopter tangan manusia tuh ada di atas Iya. kepala doang. Karena kan si likuifaksinya itu yang paling ngaco sih. Dan masih ada yang nyariin keluarganya sampai sekarang. Masih banyak. Oh iya? Masih Sumpah, masih ada yang nyariin. itu paling ngeri sih waktu Palu. Tapi gue akhirnya nggak turun ke sana karena ya udahlah. Nah ini yang gue pengen jelasin sebenarnya, ketika relawanan tuh kadang kita nggak harus turun ke lapangan gitu loh. Ada part-part di mana ini harus dipahamin sama banyak orang gitu. Ketika lo mau membantu bukan berarti lo turun langsung ke lapangan gitu. Waktu itu gue posisinya di Makassar karena gue punya banyak temen di Makassar kan. Terus gue bantuin distribusi dari Makassar ke Palu karena nggak bisa langsung ke Palu. Sembako ya? Sembako. Pakai Gue darat. Iya. Yeah. Gue nyari truk dan segala macam. Gue sama sama senior gue juga bantuin. Tapi dari Makassar gitu. Dan itu kapasitas gue saat itu hanya bisa di situ sebagai relawan, dan gue tidak mempermasalahkan gue harus turun dan segala macam enggak. Karena memang posisi gue di situ yang penting kan apapun yang gue lakukan yang penting bantuan nyampe gitu kan. Nah di situ gue ngebantu terus baru dari Banten, nyokap gue yang lucu yang dibantu nyokap gue ikut coy. Jadi 3 mobil berangkat, tsunami-nya kan malam. Iya. Malam itu teman gue berangkat 1 mobil, paginya gue berangkat, siangnya nyokap gue ikut berangkat sama tim gue. Terus nyokap gue ada di medan bencana. Gue kayak ini serius nyokap gue ikut. Tapi lo tahu? Tahu. Enggak, dia taunya dari sosial media. Oh kembalikan Iya, ya. kalau mama di mana gitu. Gitu. Terus kayak gitu si nyokap ikut, tapi yang serunya nyokap kan suka masak. Iya. Tapi nyokap gak masakin buat penerima manfaat, dia masakin buat relawan. Relawannya. Iya. Jadi kadang orang suka lupa ketika bencana, mereka terlalu fokus sama penerima manfaat. Iya, relawannya enggak. Tapi relawannya enggak, padahal relawan juga manusia kan. Betul. Jadi banyak temen gue tuh beres, karena gini, temen gue kan banyak yang ngangkutin mayat kan. Lu bayangin udah ngangkutin mayat, terus lu harus ngeliatin makanan, apa yang lu rasain? Males kan makan. Akhirnya banyak temen-temen gue yang gak mau makan, dia makannya mau wafer gitu-gitu doang. Iya, dog food. Iya, dog. Gak dog. Oh, enggak. Gak habis kasih. Sponsor maaf. Bayar kas. Temen-temen lu. Gue ya. Terus kayak gitu si temen gue banyak yang akhirnya di infus, terus dari situ nyokap gue tuh mama turun bantuin masak gitu. Tapi ya udah akhirnya aja kayak hotel aja, pagi ada makanan coy, Breakfast, lunch, dinner tuh, dan itu masih anget gitu loh. Akhirnya temen-temen gue kayak datang makanan anget kan seneng ya. Enak lah.
ini bencana Banten tuh temen-temen gue tuh banyak di support makan sama nyokap gue, dan gue ngeliat di situ nyokap gue ternyata support ya, sampai dia mau, biasanya dia nggak bisa tidur ikut terus tidur di tempat yang tenda iya gitu. dia akhirnya ikut dan bisa, terus nyokap gue di situ akhirnya ya udah sekarang gue sering Tidur di tenda. enggak juga sih Sekarang enggak gitu. Yang penting konsepnya nggak gitu sih. Kirain gitu, menyatu dengan alam. Aduh. Ini ya. Ini apa? Terus kayak gitu, udah aja sampai sekarang. Terus ya sekarang akhirnya sudah terbiasa, terus teman-teman akhirnya nganggapnya gue kayak relawan dan segala macam. Akhirnya terbranding itu terbentuk sendiri. Intan volunteer, Nggak gitu sih Iya, ya. ya. Kira Dora the Explorer. Apa kamu lihat Boots? Kenceng lo ketawa. Iya. Aduh. Gitu sih. Terus ya udah, tapi kalau orang-orang kira gue relawan full, enggak juga, gue punya kerjaan, gue bahkan lagi bikin startup baru di Jakarta gitu. Perlu HRD? Tetep ya. Nggak, teman gua ada nih HRD, mantan HRD Gojek. Penonton gimana penonton? Gimana nih? Bersama kita gimana? Ya gitu. Ini ada pertanyaan lagi? Tar dulu, masih ngerekam nggak itu? Mau ngecek nggak? Ya, lu lihat, lu lihat tuh. HP lo gelap, mati. Berarti enggak dong? Ya bisa aja. Berarti HP lo yang bermasalah. Iya ya. Ya udahlah. Lo mau ngecek? Ya udah, itu udah nggak mungkin. Kenapa gua? Ya ngulang lagi dong. Ya kalau udah iya juga sih benar ya udah. Suara aja berarti aman lu mau 2 kalau episode kayak gimana. tanpa kamera. Oh itu mati. Ini kerekam kan tadi? Enggak lu kerekam. Itu kerekam. Tapi gue pengen muka gue kelihatan. Foto lu nanti Tadi ada thumbnail semua. ada di awal. Nah, curiga kayaknya. Iya. itunya ya. Nanti muka lo pas foto juga apa sih? Ya Allah. Kayak kan Pak. Editnya pakai Canva tuh. Nah, terus Tadi apa mana sih? Nyampe kan Pak. Enggak. Nyampe ini kan dia bikin startup, dia selain itu sambilan kan. enggak Apa kan? itu enggak. utama? Emang fokusnya Emang fokus gue. Oh, dia emang sebenarnya fokus punya utamanya. kerjaan, cuman orang selalu ngiranya gue tuh full time di NGO gitu loh. Padahal gue tuh bukannya nggak mau ya, gue takutnya ketika kan gini loh, kalau jadi relawan tuh awalnya kan tuh udah rela. Gue selalu percaya kalau lu tidak melakukannya dengan fun itu susah. Bener, susah banget. Gue orang kalau nanya ke gue kan jadi relawan enak, kagak, sumpah kagak enak. Lu nggak kenal orangnya, tapi lu harus bantuin dia, lu harus mikirin dia, lu harus meluangkan hidup lu untuk dia. Sih hidup tuh dalam arti waktu, uang, tenaga untuk orang yang nggak lu kenal, even nggak lu kenal aja tuh itu udah berat sih maksud gue. Kalau dan kadang lu boncos, uang lu keluar juga gitu, dan apa yang enak gitu kan, nggak enak sebenarnya. Dan tapi kalau lu nggak makanya kalau gue bilang lu ngelakuinnya nggak fun, udah lu seminggu 2 minggu selesai lu jadi relawan gitu. Makanya lu harus fun. Kenapa? Ketika lu fun, relanya itu akan ya terus gitu, lu akan rela terus untuk melakukan itu. Dan sejauh ini gue merasa fun karena dan gue selalu menjaga untuk oke nih gue punya kehidupan relawan dan gue punya kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi gue adalah gue tetap harus punya makan, gue tetap harus bayar KPR rumah dan segala macam. Dan gue harus punya source money di situ kan. Apa kata bokap gue bilang, lo harus menyelamatkan diri lo sendiri, baru lo menyelamatkan orang, itu membantu orang. Dan gue berusaha menyelamatkan diri gue sendiri dengan gue mau bekerja. Gue tahu misalnya gini, ketika di NGO gue tahu lah range gajinya berapa, dan gue tahu kebutuhan gue berapa, dan ini tidak akan menutupi ini semua gitu loh. Dan makanya gue nggak mau akhirnya kalau gue ntar kerja di NGO tapi gue harus menutupi kehidupan gue juga, ntar gue malah nggak rela di dalamnya. Gue harus nyari uang lagi, gue akhirnya nggak rela. Karena gue harus punya kotak uang gue sendiri. Makanya gue bikin startup, gue kerja, gue punya proyekan gue sendiri yang sebenarnya nggak jarang gue share sebenarnya gitu. Nah ini gue punya sendiri akhirnya, dan ini alhamdulillah menutupin semua kehidupan gue. Ketika ini semua selesai, gue punya, ya udah gue bisa membantu orang dengan fun dan rela gitu. Tapi gue nggak memaksakan kayak, oh gue harus turun banget nih. Ya enggak, kalau gue lagi pengen dan gue suka ya gue turun. Tapi kalau gue emang nggak bisa, gue ada kerjaan ya gue nggak turun gitu lah. Ini yang kadang
orang-orang di luar sana nggak tahu, mereka ngiranya gue hidup dari NGO, donasi, atau gue hidup dari, kan kalau di Islam ada namanya ketika lu jadi apa ya, menyalurkan donasi itu ada namanya hak amil tuh hak yang bagiin. Itu ada tuh warisan tuh 5%, misalnya 10 juta donasi yang masuk, 5% dari 10 juta itu haknya amil, haknya kita untuk operasional, makan dan segala macam. Itu ada, tapi ya 10 juta dari 5% dari 10 juta juga berapa? Kalau amilnya banyak, 5%-nya dibagi banyak kan, itu kan akhirnya tidak bisa menutupi apa-apa kan. Nah ini orang-orang nggak pernah tahu sebenarnya sisi di balik gue tuh sebenarnya ada gitu kan. Dan gue tuh pengen ngasih tahu aja kalau misalnya siapapun yang mau turun di dunia relawan tuh pertama harus fun dan lu harus menyelamatkan diri sendiri dulu. Makanya ketika lu apa ya? Aduh, kok berat ya? Iya. Berat ya? Iya. Pergerakan lo harus minim tadi. Oh iya bener. Terus jangan dimasukin yang ini. Iya, apa-apa. Kayak gitu. Gak akan ada yang dikat. Terus kayak gitu ya itu makanya gue berharap kalau teman-teman yang mau turun ke dunia relawan lo harus fun dulu, karena ketika fun lo akan menjadi rela gitu. Baru di one ya. Gitu. Iya. Nggak, tapi benar. Kalau yang selamatkan diri lu sendiri, lu pernah naik pesawat kan? Kan kalau misalnya oksigen turun, emang harus dipakai kita dulu kan, baru itu selamat. Nah, sama kayak gitu. Memang konsepnya emang harus kayak gitu sih. Dan ini kadang orang nggak ngerti dan akhirnya kadang memaksakan diri. Nah makanya banyak kan gue pengen dong turun ke lapangan kalau ada bencana. Ya, lu tahu ilmunya nggak? Gitu, lu tahu ilmunya nggak? Karena gini loh, bencana tuh kalau banjir, gempa bumi, kebakaran dan segala itu udah beda-beda loh. Iya. Lu juga Mapala dulu kan? Oh gitu ya? Iya kan? Lupa. Iya. Oh dia yang inget lo lupa. Iya, gue lupa banget. Oke. Iya, terus. Iya kan, katanya kalau apalagi anak-anak Mapala pasti juga tahu lah. Kalau misalnya bencana banjir, lu turun udah pakai bajunya beda lagi. Iya. Bencana kebakaran lu udah pakai bajunya beda lagi. Dan itu ilmu itu dasar gitu. Kalau sekarang COVID aja bencananya udah beda lagi kan, gue baru tahu hazmat adalah salah satu APD dan ternyata APD itu nggak ada pakemnya, tergantung apapun situasinya saat itu. Nah itu kan maksudnya itu ilmu satu yang pertama lu harus tahu ketika lu membantu orang, ilmu lu udah sampai mana di situ gitu. Berarti lu otodidak apa enggak hitungannya? Gue hitungannya otodidak, makanya gue selalu bilang ke orang-orang jangan kayak gue. Jangan kayak gue mah contoh yang salah. Gue taunya along the way gue baru tahu ilmunya gitu. Lebih baik dari awal, karena pas gue turun ke sana gue ditatarnya di Kalimantan langsung dikasih tahu nih lu nggak boleh ini. Gue akhirnya kaget kan. Untungnya memang gue punya barang-barang, bapak gue juga kan orang alam juga kan, gue punya alat-alat yang gue bawa seadanya ke sana gitu. Learning by doing. Tapi kan nggak semua orang yang ngerti. Banyak relawan akhirnya sampai lapangan bingung mau ngapain, bahkan udah pakai APD lengkap ngeliat mayat muntah-muntah banyak. Karena belum terbiasa. Dan itu kan kaget juga sih. Gue jujur, orang bilang kan lu pernah ngangkat mayat, nggak pernah. Hati gue nggak setega itu buat ngangkat mayat. Jadi gue terus lu bantuin di mana? Nih di relawan, gue kasih tahu aja ya, ada beberapa tim. Satu rescue itu paling garda depan. Kalau misalnya kita dengar garda depan sekarang adalah tim medis, itu garda depan. Nah rescue tuh garda depan, dia ngangkatin puing, dia ngangkatin mayat, dia yang beresin luka yang segala macam tuh garda depan. Kedua ada tim assessment tuh apa? Lu harus tahu mapping area daerah situ. Ini bantuan nih, orangnya butuh A tapi lu ngasihnya B, itu assessmentnya salah. Lu harus tahu orang itu butuhnya apa gitu. Kayak gempa bumi tuh nggak butuh baju, makanya kemarin Lombok banyak yang ngasih baju bekas. Gak butuh, mereka tuh nggak butuh baju. Orang gempa bumi tuh bangunnya runtuh, bajunya dalam di dalam lemarinya dibuka, bajunya masih ada. Buat apa baju? Tapi yang mereka butuhkan apa? Pangan, ya kan? Itu yang mereka butuhkan, pampers, softtek. Orang kadang nggak tahu kalau misalnya kita butuh pembalut gitu kan, suka skip gitu. Ini assessment itu paling penting. Nah, kadang gua ada di tim assessment, datang ke warga, nanyain ke warga butuhnya apa. Jangan nangis dong. Itu Nggak ada. Nasi. aduh, boleh ada ini nggak ya? Terus kayak gitu, puasa loh, astagfirullah. Ini kan lebaran ceritanya. Oh ya, lebaran deh. Cerita dong. Ayo benar, assessment Terus assessment, ada tim distribusi.
Ngirim-ngirimin. Iya, ngirim-ngirimin. Jadi assessment datang, ini data di sini ya, distribusi kirimin. Logistik nih krusial. Kadang orang tuh nggak ngerti caranya manajemen logistik. Jadi kayak first in first out harusnya, karena logistik itu harus tahu barang, udah semua database barang. Terus ketika orang datang kita bisa menyampaikan, oh nih donasi lu tuh sudah tersalurkan loh di situ. Nah itu penting, dan orang tuh kadang gak mau jadi tim logistik. Kadang tuh kayak ngerasa capek ngurusinnya di base camp doang segala macam. Padahal logistik tuh core banget. Dapur umum juga penting. Gila, gue di Lombok baru jadi di tim dapur umum. Kerjaan gue ngupas bawang doang, Mat. Nangis dong lo. Wah, sejam gue. Sejam lo banyak Nangis aja. Bukan nangis karena kondisi. Bentar dia tuh masa. Sejam kan gila lu, 1 jam gue harus. Jam gila. Jam 6 pagi gue harus berangkat. Jadi orang lagi tidur gue udah harus di dapur. Karena ketika orang bangun gue udah harus Kasih makan. makan. Iya. Orang baru makan tuh capean tidur. Malu gak ikut? Kagak. Oh, Belum. Itu Belum. belum. Masih di Lombok. Oh, iya. Kagak ada duit gua. Bawain nyokap gua ke sana. Terus udah kayak gitu. Kecuali nyokap kabur. Hello. Itu jangan. Terus udah kayak gitu, dapur umumnya itu udah krusial. Dan ketika lu dapur umum ternyata tetap lu harus pakai APD yang lengkap. Karena gue sering banget lagi motong gempa. Lagi motong gempa dulu. Di sininya ini tembok. Terus kita kayaknya harus pindah deh ini dapur umum. Akhirnya dapurnya diruntuhin ke sana. Jadi sering banget kayak lagi ini, terus kita harus tuh jadi lagi gini kita langsung turun ke bawah, kayaknya udah sering banget. Lagi gini tuh orang gak ada yang lihat juga ngapain. Iya benar. Moto. Lagi ngepas bawang. Dia juga gak usah foto jadi. Lagi gini tuh nangis. Orang ngapain dia? Ayo kita potong. Lupa gue. Jadi saat ini Intan sedang memeragain gitu loh. Dia lagi mau foto. Jadi enaknya bawangnya tuh sisi belah mana yang duluan yang dipotong? Nggak ada. Suka-suka lu. Itu terus apa lagi, tim medis pasti itu pasti sama garda depan. Gue pernah tuh waktu gue pertama kali datang ke Lombok, hari kedua pas 7 skalator itu ada yang melahirkan bener ya. Oh, iya? Jadi abis ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi kita tuh kayak senang sedih gitu. Jadi melahirkannya di dalam ambulans. Anaknya tuh masih lucu banget, kayak masih bayi merah. Iya kan namanya juga baru lahir. Iya ya? sih, bener. Cowok cewek? Aduh. Dia selalu mempertanyakan. Oke. Oh iya, udah. Next, terus satu lagi, satu lagi yang terakhir, tim psikolog. Itu trauma healing. Ya, trauma healing itu penting. juga penting gitu. Nah, biasanya trauma healing sama assessment tuh punya ilmu di mana kita nggak boleh bilang sabar ya bu. Ya. Nggak boleh itu ada 3 kata lah, sabar ya bu, semangat, itu kata-kata yang pantang untuk disebutkan. Jadi harusnya apa? Satu lagi apa kan 3 tadi? Iya, harus sabar, Semangat. Terima kasih. Enggak dong, terima Maaf. kasih boleh. Maaf ya. Iya. Sabar. Tar dulu, lu kan anak psikologi. Ini lu berdua nih. Apa nggak tahu kita cuma wawancara ya. Gue lupa satu lagi. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Anda gitu. Kayaknya maaf tadi. Enggak. Maaf, enggak. Ya pokoknya gitu lah. Tabah. Enggak. Sotoy banget ya. Tetap mau dapat, pokoknya mau dapat. Semua cepat berlalu. Intinya Ya, kata-kata yang baik. kata-kata yang baik itu Contoh nih, sebenarnya. ini korban bencana, lu ngomongin tuh. Emang kesempatan. Nunjuknya gue korban bencananya. Ya masa gue, lu dong. Lu langsung ngomong sabar ya, begitu doang. Sabar ya bu, ini emang cobaan. Ya, Nggak boleh. Iya. nggak boleh. Jadi kayak, apa kabar bu? Jawab dong. Itu basa-basi dong. Iya, harus bisa Oh gitu. Katanya gue contoh. Oh iya, salah. Kayak, Wah, ini bye-bye nih Intan dimarahin. apa kabar bu? Ini serius. Ya iya dong. Lu kan korban beneran. Terus gue jawab baik gitu. Ya terserah lu mau jawabnya gimana. Ya, lu mau Baik, jawab tapi terserah. lapar. Aduh, emang belum makan bu? Belum nih. Emang anak mana bu anak? Anak dia lagi bantu cuci piring kayaknya di rumah Oh, tangga. iya, Kan gitu. bencana ya. Kenapa dia cuci piring ya? Tahu tuh. Tapi ya ada cicit. Oh gitu doang nanyanya. Ya maksudnya lu nanyanya bukan kayak sabar ya bu, pasti ibu semangat, enggak Oh, gitu. jangan, Lu ya. lu ngalihin perhatiannya kayak anak kemana bu? Ih, ibu masih seger aja, masih cantik ya. Lebih ke arah gitu ya. Iya, terus biar dia akhirnya lupa ya. komplimen gitu biar ya. iya biar mereka yang nanti cerita sendiri ke kita gitu. Oh. Jangan lu korek-korek kayak ibu gimana perasaannya. Wah, itu tolong. Oh, kalau gue berarti nggak boleh dong ya. Kalau gue korek-korek, gimana bu waktu itu bencana bu? Ibu Ibu lagi ngapain? Iya. Ibu posisinya lagi ngapain tuh? Itu jam berapa bu?
juga Ibu nggak jam boleh. berapa? Ibu lagi ngapain? Oh gimana? Suami ibu kemana gitu? Kok ada anak ibu? Ibu nggak punya suami ya gitu? Nggak mungkin gitu. Enak. Udah lanjut aja kan, jangan kelamaan dikasih dia kayak nggak boleh sih sama tim gue. Nggak boleh. Nggak boleh. Di 5 itu nggak ada yang masuk ya. Dia cukup tim doa. Dari jauh. Kalau Dari bisa jauh. deh yang di dapur umum Gue tuh aja. tim hore kalau ikut. Udah tim doa aja. Iya. Udah dari rumah. Gak usah ikut-ikut. Gue tahu. Tapi gue seriusan waktu dia post story ya, yang ada apa namanya, tim relawan butuh orang apa gimana gitu. Lo mau ikut? Sumpah gue tuh mau ikut kayak. Tapi pas gue lihat apa aja nih butuhin, kayaknya gue Harus nggak lo masuk gitu. ingat kan tadi bilang bantulah diri lu sendiri lu, jangan bantu orang lain. Lo hanya masih perlu dibantu. Nah gue kepikirannya gitu kan, ini bencana pasti akan ada korban apa segala macam. Gue disuruh buang sampah di rumah aja udah udah gitu. Lu gimana nanti orang? lihat korban kan bukan di. Jadi gue ya udah itu Lo tim liat doa. korban aja lo marahin, Iya. orang jatuh lo marahin. Ibu sih kena bencana. Malah dimaki-maki orang. Soalnya sendiri ibu tinggal di sini gitu. Gue lebih membuka tempat untuk gue dibully ya. Iya. Apa makanya lu gak usah ngomong, lu ngomong. Jadi Tan langsung aja Tan. Gimana? Not Tan. Enggak, lo langsung aja. Lo langsung aja mau ngomong Not, kesel banget. Terus. Sampai mana? Ingatnya? Nggak. Ini gara-gara not sih. Nggak, sampai tadi ada 3 hal yang nggak boleh kasih tahu. Ya pokoknya Ya. intinya kayak gitulah. Terus yang kedua, sebagai tim asesmen nama trauma healing tuh lu harus downgrade diri lu gitu. Jangan menggunakan kacamata kolonial kalau kata teman-teman gue. Kacamata kolonial tuh mentang-mentang lu dari kota. Sombong gitu ya. Terus lu ngerasa, oh ibu perlunya gini. Enggak. Saya beliin, Bu. Iya. Waduh. Butuh rumah baru, saya beliin, Bu. Iya. Jadi jangan sotoy. Sebelah rumah saya. Yang belum ada penduduknya. Datang aja. Baru saya Bu, tenang aja. Saya beli satu komplek. Relawan bukan sales, Oh, iya. Kok dia kayak sales ya? Aduh. Oke, lanjut. Yeah. Belum tahu aja dia belum sales. Terus Ya kayak gitu. Terus sih apa ya tadi ya? Apa ya? Tiga. Sales. Sales. apa ya? Mau menurunkan Downgrade. diri lu gitu. Kalau bisa lu jangan sambil megang HP. Kalau bisa lu Pager megangnya iya, enggak pager juga. Jangan downgrade. Jangan megangnya. Gak usah pegang apa-apa deh. Oh, iya. Terus mendingan pakai buku tulis gitu, pulpen karena hargai mereka, takutnya mereka Sombong apa soalnya. bagus gitu. Itu menghargai mereka. Itu nggak boleh. Terus lebih kayak ke kontaknya tuh jangan lu yang lebih tinggi. Kalau bisa dia duduk lu harus duduk juga gitu. Jadi matanya tuh saat. Ntar lo, kalau dia tiduran Gua udah yakin dia akan nanya ini. masa kita ikut tidur juga? Lu cari tan yang lebih rendah terus gitu. Gimana Bu gitu. Kan gak enak. Enggak, Ya kan? dia itu kan di atas matras gitu, Iya. nah lu di bawahnya gitu. Jadi gue gimana? Ya kan harus level. Iya dong, kalau dia tidur gimana? Kan gak enak. Konsepnya malu. Ini nggak usah dengerin ya. Kita yang mau dengerin kamu. Waduh. Kan gak enak kalau Baca apa banget. apalagi kalau dipirai gitu kan gak enak gitu. Tolong dong, gue jadi nggak fokus tahu sama Iya. Lu tuh jadinya fokus apa yang akan lo respon abis ini tau Iya nggak? gitu loh. Ini tuh bagus men ceritanya. Kan harus level. Lanjutan. Lanjut. Mau di skip banget. jadi kalau harus ngomong harus ya level. satu level di bawah dia gitu kan. Jangan terlalu tinggi lah ya. Kalau dia tiduran lu duduk lah gitu. Jawab ya. Iya. Jangan lu tepok-tepok lagi tidur ntar nggak jadi Nggak ngomong. jadi ngobrol. Oke lah. Ya gitu, pokoknya ada beberapa sih yang itu ilmu dasar sih yang sebenarnya bisa gue share kalau teman-teman pada sebenarnya bisa aja lu misalnya gue kayak singkat nih gue kayak buang sampah aja udah kaku bukan gue juga dulu sama kayak gitu cuman mungkin ya udah lu tim logistik, lu tim distribusi, lu yang ngasih Atau tim dokumentasi. iya tim dokumentasi Lu awal juga dokumentasi kan? dokumentasi Tuh. awal-awal Berarti motoin gitu. Iya dong. kan dokumentasi nanti. Iya, motoin apa? Ya Berarti motoin gue motoin korban gitu. Gimana sih? ya orang-orang Lu yang motoin apa sih? Kegiatan Oke. iya Ya kan gue takutnya motoin korban yang ya jangan korban minta tolong terus nggak ada orang lo fotoin. bentar Pak, saya foto dulu Pak. Terus share di grup. Kan ada lu gitu. Ya nggak gitu dong. Share di grup tolong. Tolong ini di sini. Terus lu ngapain? Share di vlog. komen? Kan kalau lebih ngaco dikasih background TikTok kan nggak lucu. Wah, nggak bener bercanda. Ini tolong di blacklist dia kalau mau jadi relawan ya. Di blacklist dari HRD. Relawan. Mana semua di blacklist.
Oke, lanjut silakan. Jadi nggak konsen ya? Lagi dengerin. Oh nggak, berarti kayak yang motoin lo kegiatan pada lagi madamin api yang kayak gitu-gitu. Nah, ini juga kayak gue mau bisa bilang kalau dunia relawan sekarang berubah jadi lifestyle. Sebenarnya dirunut lagi ya. Aceh itu adalah titik pertama Indonesia fokus sama dunia kerelawanan dan kemanusiaan, karena itu bencana paling besar kan saat itu. Akhirnya banyak ada dompet duafa udah lama sih. Akhirnya ada beberapa organisasi yang bermunculan. Rumah zakat. Iya, rumah zakat segala macam. Dari situ masuk lagi kalau nggak salah gempa Padang. Waktu itu gue sama teman-teman Bogor juga tuh. Gue SMP sama teman-teman seniman di Bogor bikin kegiatan kita ngeblok Tugu Kujang. Itu setiap kan ada 3 sisi ya. 3 sisinya kita bikin. Nah, kita bikin bukan mural sih, kita jaipongan coy. Oh, jaipongan. Di tengah jalan jaipongan. Terus akhirnya kita bikin donasi. Di jaipongan. Yoi, terus kayak Macet deh. terus kayak gitu. Itu Padang. Iya nggak apa-apa, gue lagi bayangin Tugu Kujang zaman SMP kan belum kayak sekarang. Belum sekarang. Kayaknya dari dulu sama deh segitiga. Tuh Kujang. Enggak, maksud gue, lu jaipongan di mananya? Nggak, Di di dalam ininya, nggak di. tubuhnya. Kalau lampu merah, yang tim jaipong pada masuk ke jalan. Oh, ngamen kayak ngamen gitu ya. Ngamen. Kayak ngamen. Iya. Tapi anak sekolah gitu kan dulu. Dari kecil udah diajarin nggak bener ya. Gue vandal terus kayak gitu. Itu 2011-2012. Nah, di situ muncul lagi tuh anak-anak muda fokus, karena itu Merapi juga kan. Iya. Fokus Oh juga iya, tuh. Merapi. Naik lagi tuh dunia kerelawanan. Muncul lagi 2018 kemarin karena sosial media udah keluar. Wah, udah itu apalagi aku Karin juga udah ikut dan segala macam. Akhirnya dunia relawan akhirnya jadi lifestyle gitu kan. Nah, yang mengerikannya ketika dijadiin lifestyle, mereka gak tahu fundamentalnya. Mereka gak paham fundamentalnya apa sih. Makanya gue tadi di awal bilang menjadi relawan lu gak harus turun. Gue kadang butuh akunting nih buat ada dana masuk, gue butuh akunting ya. Kalau lu bisa akunting, tolong lah bantu temen relawan, itu juga udah jadi relawan loh gitu. Nah, ini akhirnya ketika jadi lifestyle di tahun 2018, orang selalu nganggap ketika didokumentasikan itu ria. Nah, ini sebenarnya gue agak ke apa ya, gue pengen banget ngobrol sih kayak sama orang-orang yang selalu ngomong, udah lah nggak usah show off tentang, kalau lu mau bantu aja, nggak usah diupdate di sosial media. Tapi orang tuh harus tahu loh, ini ada satu hal dan kita lagi bantuin. Kalau orangnya makin banyak, ya lu makin bantu kan. Sekarang gini, hoax aja, orang ngeprank aja berisik. Masa kita mau berbuat baik gak boleh berisik? Itu tuh hal yang menurut gue aneh loh. Orang-orang tuh kenapa sih harus bilang ria, sombong atau apa segala macam? Padahal tujuannya kan padahal iya, sebaik-baiknya hati, sejujur-jujurnya hati itu cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak akan ada yang pernah benar-benar tahu isi hatinya manusia. Dan ya udah, ini akhirnya ketika 2018 akhirnya ada sosial media naik, orang-orang juga saling berlomba untuk bantu. Kalau kalian juga lihat kan, saling berlomba untuk bantu dan segala macam. Tapi ada sesi-sesi sekelompok orang yang pria lah, show off lah, sombong ya, lah, kalau netizen bantu lah ya maksudnya. Nah, kalau orang, gue mungkin pernah share di sosial media gue gitu, kalau orangnya mentalnya kuat, kayak gue bodo amat lah lu mau ngomongin apa, itu suka-suka lu deh. Tapi kalau orangnya nggak kuat kan akhirnya yang tadinya dia lagi semangat-semangat tuh jadi nggak semangat. Akhirnya kebaikan itu tidak terlaksanakan. Terus kalau orangnya mentalnya nggak kuat, yang tadinya dia mau bantuin, akhirnya dia diem-diem atau bahkan gak jadi sama sekali gitu. Akhirnya dia gue nggak usah deh, gue baru kemana aja bilang show off lah nih mas. Padahal ya udah biarin aja gitu. Dan kalaupun akhirnya jadi lifestyle dan niatnya dia sombong, misalnya niatnya dia ria misal, ya udahlah, itu kan urusan dosanya dia sama Tuhan. Tapi kan donasinya nyampe nih. Nih orang yang tadinya let's say lapar jadi nggak lapar gitu kan, itu sudah ya udahlah, itu yang penting orang ini udah nggak mau di urusannya sombong atau di urusannya muria, yang penting nggak ngeprank tolol aja kayak gitu. Yang ngasih kotak Indomie sampah. Nah, itu tolol, itu totally tolol. Tapi kalau emang dia niatnya sombong, dia niatnya ria, tapi bantuan tersampaikan, ya udah, nih orang dosanya bukan dosa sama kita, dosanya sama yang lain gitu. Nah di lifestyle ini yang akhirnya gue ngeri sedep sih sekarang. Gue akhirnya bertarung bukan sama orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi lagi sih. Gue akhirnya bertarung sama orang-orang yang
dia nggak mau mematahkan semangat. Membantu, Nah, ya. dan gue juga harus ngebangkitin teman-teman gue yang patah semangat. Banyak teman-teman gue yang dia udah nggak usah diupdate, gak apa-apa, gue takut gitu. Nah, gue tuh udah semua kebaikan tuh harus lo share. Sekarang kita lagi hoax nih, rame nih. Kita ngelakuin hal yang baik ya ramein lagi gitu loh. Jangan kalah sama hoax aja bisa gila-gilaan gitu kan. Ya sekarang kita berbuat baik gitu. Nah, itu yang gue berharap gitu loh sama siapapun. Ini akan selalu gue omongin ke siapapun gitu. Karena ini krusial, kalau dibiarin terus, dipatahin terus semangat orang-orang yang lagi baik-baiknya, lagi semangat-semangat berbuat baik, terus dipatahin terus dengan kata-kata ria lah, sombong, show off, terus ya netizen itu nanti ini kebaikan ini nggak akan jadi masif gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang gue selalu pengen gue bawa, dan fundamentalnya harus disampaikan ke teman-teman kalau mau bergiat di dunia kerelawanan gitu sih. Ya gitu sih, kayak so iya. Lagi nanya. Bagus nah. Padahal yang komen itu juga belum tentu bantu atau Iya. kasih Banyaknya bantu gitu, juga, kan? gitu. Banyaknya enggak pasti. Ya kayak gue juga suka gitu. Netizen, kebayang ya. Lu cuma baca komen. Iya. Iya baca doang sih. Iya. Ya, Oke. Terlepas dari semua pengalaman lo yang gila keren banget itu, yang lo paling rasain ketika lo ngejalanin live relawan ini tuh apa sih yang maksudnya benar-benar paling lo rasain gitu? Dari dalam diri lo sendiri tuh gimana perasaan lo? sebenarnya Akhirnya lo benar-benar menekuni Iya. relawan ini gitu. kalau gara-gara akhirnya gue menekuni ya, gini sih, gue terlepas dari keluarga gue, emang Iya. nyokap gue juga udah ngajarin, tapi memang gue tuh akhirnya nyadarin karena gini, gue punya fisik sempurna, maksud gue gak ada yang cacat. Iya. Itu alhamdulillah gue sudah bersyukur itu. Terus gue tidak pernah kekurangan makanan dari kecil gitu, maksudnya ya walaupun tidak mewah hidup gue, tapi gue cukup untuk makan. Cukup ya. Dan gue punya rumah gitu, maksudnya gue punya rumah untuk bernaung, dan itu sudah, gue harus syukur itu. Dan gue sampai akhirnya gue kuliah, terus gue dapet beasiswa ke luar negeri, dan akhirnya gue sekarang bisa punya perusahaan sendiri dan segala macam. Kayaknya gue salah kalau gue tidak men-share itu ke orang lain. Dalam arti gini, gue yakin Tuhan ngasih banyak kelebihan untuk diri gue sendiri, dan itu bukan buat gue sendiri, itu harus gue share gitu. Dan buat gue berterima kasih sama Tuhan, kayak gue cuma bilang alhamdulillah, makasih ya Allah, atau gue sholat 5 waktu, buat gue tuh nggak cukup. Maksud gue cuma sholat dan cuma beribadah dan bersyukur pun buat gue tuh nggak cukup. Tapi hal lain yang untuk melengkapi ini semua adalah gue berbagi itu, even waktu, tenaga, terus pikiran gue, keuangan gue, yang lebih ini harus gue share gitu. Karena ini bentuk terima kasih gue sama Tuhan gitu. Jadi ya udah, gue akhirnya melakukan ini dengan fun, dan gue menyadari betul kalau ini apapun itu kayak otak gue atau segala macam itu gak bukan punya gue pribadi. Ini harus gue share. Nah, ini yang akhirnya gue aminin dan gue jalani sampai sekarang, dan syukurnya gue belum merasa lelah sih sampai hari ini. Maksudnya gue belum merasa lelah tuh dalam arti gue nggak mau lagi deh. Ada sih, gue kayak badan gue rentak lah segala macam, tapi ya udahlah, kita jalanin aja gitu. Dan ya ini modal utama gue kenapa akhirnya gue terjun di dunia ini. Apalagi kalau gue udah turun nih, kayak waktu di Lombok, gue turun di Lombok, gue sering ini kayak stress healing sih, ini terserah sih kayak percaya atau enggak, tapi ketika kita berbagi terus kita turun ke lapangan, ini kayak stress healing gue pribadi. Di Lombok tuh gini, mereka tuh orang-orangnya udah parah banget kan. Gue pertama kali menyaksikan Lombok itu satu pulau nih mati lampu dari ujung ke ujung, ada pun cuma genset. Terus orang-orangnya kita datang ke dalam ke perkampungan nggak datangin, mereka tuh tetap nyuguhin makanan dalam keadaan mereka tuh Terbatas gitu ya. bukan terbatas lagi, coy, rumah udah nggak ada dan segala macam. Mereka sampai relawan di Lombok itu sehari minum kopi bisa 7 kali, karena setiap orang yang kita datangin selalu mau menyuguhkan kopi, minimal kopi. Padahal kita juga tahu itu kopi bisa dari siapa, dari kita juga misalnya kan, dari relawan juga tetap ngasih kopi, ngasih makanan dalam keadaan. Dan mereka
ditanyain nih ibu-ibunya, Bu, kok ibu seneng sama macam? Enggak mah, alhamdulillah masih kumpul juga walaupun dalam tenda, saya masih senang. Yang penting keluarga saya sehat. Lu dalam hati gue, lu tuh lagi nggak baik-baik aja. Kehidupan lu ke depan nggak tahu bakal gimana, rumah lu udah nggak ada, recovery ekonomi udah nggak jelas dan segala macam. Tapi lu masih bisa bersyukur tuh. Gue kayak, dia aja masih bersyukur. Gila nih Intan kalau pulang ke Jakarta nggak bersyukur, tolol juga. Jadi gue masih akhirnya gue di dalam hati gue mikir, nah itu yang bikin gue healing gitu ketika gue tinggal di Jakarta. Gue kan udah 5 tahun lah ya di ngekos di Jakarta, terus kayak kerja dan ketemu orang-orang kota yang mostly gue ketemu mereka tuh orang-orang yang picik gitu ya, kayak orang-orang yang melakukan banyak segala cara untuk bekerja gitu kan. Tapi ketika gue datang ke dunia, orang nyindir. Terima kasih Intan. Terus gue datang ke dunia kerelawanan, terus gue datang ke para penyintas itu, mereka yang nyadarin gue, lo harus bersyukur gitu. Jadi kayak, ya udah, gue akhirnya bukan mencinta ya, gue lebay kayaknya gue bilang. Ya gue akhirnya menekuni dunia ini kayak dan fun gitu. Intinya gue fun. Udah temu lah. Udah nemu lah, gue maksudnya udah nemu. Ternyata alasan gue kenapa gue di sini gitu, dan gue berharap sih ya terus walaupun dalam keadaan apapun gitu, sekecil apapun tetap bisa dijalani. Dan malah mereka yang jadi penyemangat ya. Waktu itu lo pernah post Iya. di IG, cuman kayak ngobrol biasa aja malah mereka yang nyemangatin. Iya, pernah kayak di Lombok tuh kalau ada gue di postingan gue tuh gue sampai nangis pulang dari situ. Dia bilang kayak gini, Mbak maaf ya, Mbak datang ke kampung saya lagi jelek karena gempa, tapi ntar kalau udah bagus Mbak datang lagi ke rumah saya, nanti Mbak tinggal ya di rumah saya, nanti saya sediain makanan yang enak khas Ranu apa gitu, khas Senaru. Gue kayak, gila lu kita nih nggak kepikiran bakal disuguhin apapun sama lu, tapi lu malah mikirin kita gitu. Lu ngapain mikirin kita, ini saat kita mikirin lu gitu. Dan mereka enggak. Dan gue makanya gue sampai sekarang tuh kayak gue ngerasa Lombok adalah rumah kedua gue gitu, karena ya orang-orang di sana tuh segitunya gitu. Kayak dan ada sih di tempat-tempat lain gitu, kayak kemarin banget gue habis bagiin makanan donasi dari teman-teman di depan Universitas Pakuan. Ada ibu-ibu datang dengan kayak matanya bukan melas sih, matanya ceria, tapi dia nunjukin banget dia berterima kasih sama kita nih udah ngasih makanan ke dia. Terus dia kayak, makasih ya Mbak, jazakallahu khairan, semoga Mbak dan teman itu mereka tuh dia doainnya lama banget. Kita kan kayak pengen nangis ya dia nggak apa-apa, orang cuma satu kotak nasi makan ini nggak bukan hal yang sekali habis iya, gitu ya. bukan hal yang gue gak ngasih emas ke lu, tapi lu ngedoainnya segitu banyaknya. Dan di bulan Ramadan yang di agama gue ngerasa ini bulan yang paling suci, dan dia mendoakan gue dengan sebanyak kata-kata itu. Tapi gue cuma ngasih sekotak makanan, nanti gak sih? Kayak cuma ngasih sekotak makanan, gue gak ngasih lu emas, gue gak ngasih lu surat rumah. Dan itu gue ngerasa kayak, orang-orang kayak gini yang bikin gue pengen, yaudah deh besok lagi. semangat Iya, lagi ya. itu yang ya nanti kalau misalnya terus kayak gitu, gue ngerasa kayak kayaknya sih kalau misalnya nanti siapapun yang turun terus merasakan hal-hal kayak gitu, pasti yakin itu akan jadi edik sih gitu. Lo akan lagi berbuat kebaikan tuh edik sih, itu bakal jadi edik, dan itu sepakat. Yeah. Apalagi pernah kayak gue apalagi mulu gue mobil gue mogok di Lombok, di Jakarta mogok nih, mobil gue Jakarta. Gue udah nggak tahu lagi mobil gue update, tolongin dong mobil gue mogok nih dan macam. Temen gue ada orang Lombok tapi lagi tinggal di Jakarta, datang. Apa yang dia bilang, udah nggak apa-apa Tan, dia beresin semuanya. Kamu udah pernah bantu Lombok, sekarang giliran aku bantu kamu. Lu ngerti gak sih? Ini cowok apa cewek? Cowok sih, tapi ada cowok gue juga di sebelahnya. Oh gitu. Gagal. Kalau gagal. Thank you Intan. Lanjutan. Gue ngosong. Sama waktu lu inget gak si Bogor Barat tuh Bogor Barat ya, yang Kabupaten Bogor Barat longsor. Ini Empang. Bukan Itu dong. kebakaran. Oh kebakaran. Oh ini si. Dari sana bukan yang di kabupaten yang dekat tambang emas. Jauh banget bro. Jauh banget bro, itu apa sih namanya? Cikotok. Dramaga.
Derma Besar lagi. Eh, Ya pokoknya Pongkor lah. ya Itu kan Pongkor mau- Cekotok. Iya itu kan Iya. Gunung Kapur sana lah ya. Enggak dong, Enggak ya, Tambang beda. Emasnya Tambang Antam. Emasnya Antam itu kan deket-deket situ kan. Iya. Antamnya disebut ya, Pak. Enggak apa-apa. Ah, santai, bayar. Terus Jangan apa? lupa Antam kirim invoice. Kita kirim Kasih Mas segram. terus Longsor kan. Mm-mm. Parah tuh longsornya. Terus gue di chat sama temen gue di Lombok. Bukan temen sih, gue juga kenalnya karena bencana aja. Dia ngirimin rekening transfer bukti transfer karena di waktu itu dia nyimpan rekening gue. Mbak Intan, saya nitip ya, waktu itu banyak sih relawan Bogor. Saya waktu itu teman-teman Bogor udah bantuin Lombok, ini saatnya teman-teman Lombok bantuin Bogor. Bayang gak lu? Rasanya gimana? Aku merinding. Iya. Gue aja yang di Bogor gak kepikiran. Gue baca chatnya aja kayak nangis langsung coy, kayak nih orang. Iya, kalian kan waktu itu bersikeras bantuin teman-teman relawan Bogor, bantuin Lombok segitu kencengnya. Sekarang giliran kami, walaupun sedikit, insya Allah kami ikhlas karena Lombok pengen bantuin Bogor gantian. Gue kayak, iya Pak, makasih ya Pak. Gue nah itu kayak hal itu akhirnya gue nggak, ya kayaknya gue nggak akan bisa lepas dari dunia ini. Hal kayak gitu bakal. karena itu yang bikin lo senang ya. Iya. Iya, lu bayangin aja, gue nggak kepikiran kita bakal temen-temen Bogor ngebantuin mereka. Ya kita mana kepikiran sih, kita bakal juga karena bencana terus kita dibantuin mereka, kan kita nggak kepikiran juga kan. Terus tapi mereka kayak, ini saatnya kami bantuin Bogor dari Lombok gitu, kayak kesek nih orang-orang. Mati dia. Sedih. Iya, tapi intinya kalau emang mau berbuat baik nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak tadi mau dilihat orang segala rupa. Intinya lo mau berbuat jangan baik dan nggak perlu timbal baliknya juga aja. Dan Emang fun. niat lo, iya. Dan Iya. Ya kalau mau dibales ya udah, Kalau syukur. enggak, ya udah. Kalau enggak juga nggak masalah. lupain aja gitu. Iya. Ya kayak lu berak lah, lu tainya langsung lu siram. Tuh, Terus ngalirnya kemana? Kemana? gue mau jawab lagi kita. Harus nggak sih enggak ya? Gue udah memutuskan udah enggak pas lu ngomong udah enggak. Benar gitu. Ya udah gitu sih paling dari. Apalagi ya? Udah sih. sih. Udah 50. Kenapa lu yang Oh iya udah. Nah intinya bagus kan dia kalau dia kan dengan dia beribadah itu semua orang juga bisa beribadah sendiri ke atas. Tapi kan kalau dengan sekitarnya juga banyak orang yang nggak peduli juga. Yang penting gua sama Tuhan, gua gimana ya urusan sekitarnya ya udahlah itu urusan belakang. Tuh pasti banyak, pasti mikirnya adalah orang lain yang mikirin juga lah gitu. Tapi kan justru harus mulai dari diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Yes. Iya. Tuh. Gitu kawan-kawan. Ada lagi ada. tidak ada kakak. Kak, gua merasa muda. Kakak keren banget. Gua merasa muda. Kita dah. Tapi startup mau jalan ya. Udah jalan. Udah lah. jalan. Dengerin mas. Jalan, iya. Karena startup gua di ini dapat di bidang teknologi, terus gua jualannya augmented reality, boleh nggak sih jualan? Masa bayar mah nggak apa. Tadi juga ada combro, ada sih. Tenang aja. Tenang aja. Ini masukin tan. Iya, jalannya augmented reality, virtual reality kayak gitu-gitu sama teman-teman Surabaya. Ya karena pandemi ini akhirnya memaksa semua orang 4.0, alhamdulillah. Ya Tuhan juga ngasih aja kerjaan ada aja gitu. Dan startup gue masih tetap jalan gitu. Seru sih, seru-seru lah kalau ngomongin live. Sialah. Itulah gunanya kapok hidup. Makanya sahabat kapok jangan kapok-kapok untuk Apa sih menjadi kapok kapok hidup ya. Iya, Nola. Ini namanya kapok hidup. Polos banget. Apaan sih kapok hidup? Dari 53 menit berjalan, apa sih ini kapok hidup? Ini sebenarnya salah yang belum briefing ya nih. Ini saya undang di kapok hidup. Kelas podcast tentang kehidupan. Woi, oh gitu Di kelas podcast kehidupan sih. Ya. Ya udah sih cuma. Tapi tentangnya boleh lah. Ya, nggak apa-apa. Vina nggak salah kok Ali. Isinya nih kita bertiga. Ya ulang lagi nih. Gimana? Halo, selamat datang. Kita kedatangan bintang tamu nih Intan. Oke, ternyata kapok hidup. Iya. Seru kan? Ya, makasih kapok hidup. Sama-sama. Sama-sama. Kita yang makasih. Oh iya. Kita Lancar banget ngomong sama-sama ya Marvin. Sama-sama. Thank you. Ini bintang Mas. tamunya Iya, Intan. ya. Ingat, Iya. bintang tamu dia, Iya. bukan Ngana. Saya selalu berasa guest star terus di sini. Iya. Tenang, tenang. Aura bintangnya tuh aduh susah banget. Tapi kali ini lo kalah sama Intan 2-0. gitu ya. Ardito, lo ya dia ngerasanya.
Udah kan. Gak usah dilanjutin. Oke. Besar kepala ntar dia. Oke. Ada lagi mau diceritain lagi? Nggak ada dong. Oh nggak ada ya? Udah stop. Mungkin Firna mau cerita? Enggak ada kok. Nggak ada ya? Tadi gue udah cerita. Tapi kita juga lagi mau mencoba bantu-bantu juga nih. Tapi ngumpulin sembako kita. Wih, oke. Gokil lu kan sama gue di IG, emang lu gak lihat story gue? Gak bener lu. Gokil. Gokil aja lu. Biar rame di sini. Kode dong. Gokil. Ini mau dikit bagian mana biar jadi gue yang host. Kalau kita sih ke inilah. Kemana kita? Ke nanti aja. Kita sih bong-bong di jalan aja sih. Gak bener banget lu. Memang lo dia ini minta dilempar. Pokoknya kita rencananya mau bagi-bagi ke jalan juga. Pokoknya ketemu. Turun ke jalan lah kita. Wih, seru-seru. Nanti Marvin mau nerapin yang itu. Kalau dia lagi tiduran, Marvin juga ikut tiduran. Dia mau nerapin, dia harus lebih rendah dari orang yang dikasih. Saya boleh tuh nerapin kayak gitu ya. Iya. Boleh. Gue ngasihnya di kamar hotel ya. Biar sama makan selepa. Oke lah lanjut lah. Dah. Iya. Jadi itu ya lu simpulnya sendiri. Gue lagi suruh nyimpulin. Ya lu gak mau simpulin. Lu, ayo Tan, simpulin. Jadi ya udah lah. Ya tadi pokoknya intinya kalau lu mau berbuat baik ya udah lakuin aja. Karena emang bukan pengen dilihat orang, pengen ria segala rupa. Tapi emang niat lu pengen berbuat baik gitu loh. Mau orang itu balas apa enggak ya urusan belakangan. Iya kan? Kok gue yang nyimpulin ya? Ya nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi intinya dari omongan Intan tadi, kenapa? Oh enggak. Ya intinya kalau misalnya masalah dengar apa kata orang, sebenarnya jangan tutup telinga juga sih. Iya. Lebih kayak yang baik diambil, yang jelek baru itu di Iya. bodo amat gua ini yang kerja. Gitu. Betul banget. Itu simpan dari gua. Dukung dong. Oh ya. Keren banget Keren kamu. banget emang Firna ya. Terus sama satu lagi kalau kalian melakukan sesuatu, lakukan itu dengan ikhlas sama fun ya. Gitu. Jadi karena ketika kalian melakukan sesuatu itu tidak terasa berat gitu loh. Betul. Harus balance. Iya harus balance dan gak ada hambatan. Jadi kalian menjalannya dengan penuh senang gitu ya. Sukacita. Sukacita. Gitu. Lu mau pakai gaya, nggak ada yang kelihatan. Nggak apa-apa, suka-suka kita dong. Kenapa Tahu sih? komen aja. Oke. Lu. Suara lu gua trim semua. Oke. Oke, sahabat kapok sekian kapok sharing dari. Ya, thank you Intan udah mau Intan. datang ke kapok hidup ini. Kapok hidup ya Intan namanya kapok. Ya, kapok hidup. Kapoknya pakai C akhirnya. Kapoch. Terima kasih kalian juga sudah mendengarkan. Tentunya cerita-cerita tadi Intan sudah cerita semuanya disponsori oleh Takjil Sedot Bapak Frankie. Waduh, Iya. Aduh, gue udah kayak seneng gitu. Yes, sponsornya dia nggak keluar. Ternyata dia Iya. keluar. Iya. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. kasih. Bayar ya Frankie. Intan mungkin bisa bilang ke teman-teman sahabat kapok itu jangan kapok-kapok ya. Ntar dulu, kalau mau dengerin jangan lupa untuk di follow. Tadi nggak ada. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh kita punya template-nya. Oke, Iya. kita briefing dong. Heran. Kita udah ngelewatin 2, dia baru nyadarnya yang 3. Itu kan telat banget ya. Gitu. Oke, lanjut. Bilang Tan, jangan kapok-kapok ya gitu. Jangan kapok-kapok ya guys. Iya, gitu. Ini gitu dong ya? Iya. Lebih ceria boleh nggak? Oh, gitu. Oh, mungkin kita tutup dulu kali ya. Iya bener sih, aneh juga. Tutup deh ayo IG semua. Katanya nggak usah. Ya, thank you ya sahabat kapok sudah dengerin. Jangan kapok-kapok guys. Bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.